Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara semua dan selamat bergabung. Selamat bertemu kembali dalam channel ini untuk kita boleh seringkan kembali renungan pagi kita di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang hari ini. Mari buka hatimu saudara, mari persiapkan dirimu untuk kita boleh menerima firman Tuhan agar kita mampu melakukan kebenaran hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setiamu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, tuntun kami dengan kasih setiamu dan kirana Roh Kudus-Mu yang memimpin kami agar firman Tuhan yang kami dengar boleh kami pahami, mengerti, dan kami mampu melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, "Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, 'Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?' Tapi jawabnya kepada mereka, 'Apa perintah Musa kepada kamu?' Jawab mereka, 'Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah bisakah bercerai? Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan banyak orang. Tidak hanya kita yang beragama Kristen, tapi seluruh orang, seluruh manusia ya, seluruh agama-agama sedang mempertanyakan legalitas daripada perceraian. Betul Bapak Ibu Saudara bahwa negara kita, hukum ya, bahkan mungkin ada negara-negara lain yang mengizinkan perceraian. Bahkan ada surat cerai saudara-saudara yang terkasih. Kalau dunia mengizinkan atau mungkin adat mengizinkan pemisahan perceraian antara sepasang suami, maka bagaimana pandangan Alkitab? Bagaimanakah pandangan agama Kristen? Bagaimanakah pandangan Yesus tentang perceraian? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca barusan merupakan teks khotbah minggu kemarin semalam. Kalau Bapak Ibu sedang beribadah semalam, mungkin ada beberapa gereja yang sedang memberitahukan, membicarakan, pendeta-pendeta mengkhotbahkan tentang teks dan nats ini. Saudara-saudara, mungkin banyak pendeta yang mengkhotbahkan kemarin, tapi saya mengambil beberapa bagian yang lain yang untuk saya seringkan kepada saudara-saudara semua. Saudara-saudara yang terkasih, bukanlah hal yang mudah untuk menjawab bila ada pertanyaan bisakah bercerai. Kalau kita membawa sisi dunia mengajarkan silakan, itu kan hak setiap orang. Tetapi apakah pandangan dunia dengan pandangan Alkitab, pandangan Tuhan, atau menurut keagamaan kita Kristen mengizinkan ke hal demikian? Maka jawabannya akan kita temukan di pagi hari ini. Saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya atau ajaran ini sebenarnya bukan dari Yesus sendiri, ya, bukan dimulai dari Yesus sendiri, tapi karena ada pertanyaan yang dari orang-orang Farisi yang sebenarnya tujuannya untuk menjebak Yesus. Saudara-saudara, mereka bertanya apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya. Karena apa? Untuk menjebak Yesus. Mereka ingin membuat Yesus betul-betul terjerumus kepada dua jawaban yang sama-sama menjebak Yesus. Saudara-saudara, di zaman itu ada dua ajaran atau ada dua aliran yang sedang beredar tentang perceraian. Ada paham Hillel dan ada paham Shammai. Paham Hillel, saudara-saudara, mengizinkan
Suami boleh menceraikan istrinya dengan berbagai alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun, entahkah istrinya tidak bisa masak, istrinya itu tidak mengikuti perintah suami, dan apapun yang menyinggung hati suaminya, maka berhak menceraikan. Sedangkan si Samai ajarannya berpendapat bahwa setiap istri ketika didapatkan berzina, maka suami wajib menceraikan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama Musa mengizinkan surat perceraian bukan karena ia setuju. Saudara-saudara, lihat ini dalam kitab Ulangan. Bukan si Musa setuju dan mengiyakan, mensahkan, melegalkan perceraian di zaman itu, tetapi karena kedegilan, ketegaran hati yang semena-mena, yang sewenang-wenang diperlakukan kepada sang istri. Pada zaman itu, suami dengan sembarangan, dengan tidak lagi menghargai status sebagai istri. Artinya, hak seorang istri itu tidak ada pada saat itu. Betapa sedihnya status seorang istri di zaman Musa. Oleh karena itu, Musa ingin membela hak, membela setiap kaum wanita yang berstatus istri, yang sebenarnya semena-mena diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Maka itu diizinkan. Yang memberikan surat cerai itu supaya dengan surat cerai itu maka seorang suami tidak semena-mena nikah cerai dan segala perbuatan tidak adil. Maka mereka bertanya, Yesus berkata seperti itu, apakah Musa mengizinkan itu? Mereka berkata, Musa mengizinkan. Lalu Yesus berkata, itu tuh tidak diizinkan. Tapi karena ketekilan hatimu, karena dirimu yang sebenarnya keras, tidak mau menghargai status, maka pada situ diberikan surat izin. Saudara-saudara, Yesus berkata tentang sebuah penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Yesus sedang meluruskan pandangan mereka dalam makna yang kita baca di pagi hari ini. Yesus sedang memberitahukan kesetaraan antara seorang istri dan seorang suami. Tidak ada yang lebih berat atau yang lebih besar statusnya atau yang lebih kecil. Sama-sama di mata Tuhan, seorang istri, seorang suami sama-sama apa? Sama-sama menjadi anak-anak Tuhan. Sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Sama-sama punya hak untuk menerima berkat Tuhan. Maka umat Allah tidak boleh membedakan status istri atau suami, atau seorang suami menginjak-injak hak seorang istri, atau seorang istri juga menginjak-injak hak suami. Tidak boleh. Yesus sudah memberitahukan sebuah kesetaraan antara suami dan istri. Suami punya kelemahan, istri punya kelebihan, saling melengkapi. Atau sebaliknya, terjadinya ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan lagi antara satu dengan yang lain. Keduanya itu harus saling melengkapi, saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga Yesus berkata, mereka tidak lagi dua, melainkan satu lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada banyak akhir-akhir ini orang Kristen tidak memahami arti pernikahan. Maka gereja-gereja sekarang, saudara-saudara, sebelum menikah ada konseling pranikah. Di konseling pranikah itu harus dikorek betul kepribadian pasangan calon ini. Seorang calon mempelai perempuan dan laki-laki. Bahkan saudara-saudara, ada ketika konseling pranikah, ada yang tidak jadi menikah karena selama konseling. Kenapa? Karena sudah tahu lebih baik pada saat itu tidak jadi daripada pada saat menikah putus di tengah jalan, terjadi sebuah masalah yang kita inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan anggap remeh tentang konseling. Gereja-gereja melakukan konseling, ikuti saudara-saudara. Bahkan ada konseling-konseling bagi para pasutri. Itu ikuti. Itu memberikan bimbingan kepada kita para suami, para istri, supaya kita memahami bagaimana kekeluargaan kita, kesetaraan kita di hadapan Tuhan. Yang kadang-kadang kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Yang kadang-kadang ada suatu saat kita jatuh ke dalam dosa. Ada satu saat kita akan betul-betul terpuruk. Bagaimana jika suami terpuruk, istri harus menopang. Atau bagaimana jika istri yang terpuruk, suami harus menopang. Oleh karena itu Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang diberkati Allah,
Itu tidak boleh diganggu gugat manusia. Seorang istri ada dari laki-laki. Hawa ada dari bagian tubuh si Adam. Oleh karena itu, tidak lagi dua, melainkan satu. Mari saudara-saudara yang terkasih mengajarkan kita di pagi hari ini. Kesetaraan kita. Kemudian, perjuangan pengorbanan kita. Dalam berkeluarga harus ada pengorbanan. Tidak hanya suami yang harus mencari nafkah, istri juga menopang dalam doa. Kalau istri-istri sekarang, para istri mungkin tidak ada pekerjaan di luar yang hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, silakan, tidak masalah. Tapi apa yang kita lakukan selama di rumah? Kita menopang para suami kita untuk kita tetap mendoakan mereka sehat di pekerjaan, mereka pulang dalam keadaan sehat dan baik, mereka kuat mengerjakan pekerjaan mereka. Atau jika suami yang tidak punya pekerjaan, yang hanya bekerja di rumah, istri yang pergi ke kantor berladang, silakan kita tetap saling menguatkan. Supaya apa? Kekeluargaan kita tetap utuh, sempurna dan harmonis. Tentunya dalam berkeluarga ada banyak masalah, ya kita tidak pungkiri. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang sedang, ada masalah yang berat-berat sehingga mengancam kita harus memilih cerai atau tidak. Ada masa-masa itu, saudara-saudara. Maka bagaimana pemahaman kita sebagai orang Kristen? Jangan sampai dalam benak kita bercerai. Ingat bahwa agama Kristen, kita Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tidak mengizinkan perceraian. Seperti apa yang dikatakan Yesus. Oleh karena itu, sebelum bercerai, pahami pernikahan Anda. Wahai para pemuda yang sedang menonton renungan di pagi hari, pahami calonmu, pahami pacarmu. Jangan enak-enak aja, jangan wah udahlah. Tentu ada alasan mengapa kita memilih dia. Bukan karena cantik, bukan karena dia punya pekerjaan yang menghasilkan gaji yang banyak. Tidak, ada waktunya nanti kecantikannya pudar. Ada waktunya ia akan menganggur. Apakah ketika ia menganggur kecantikannya pudar? Apakah cintamu masih sama dengan dia? Maka jangan tolak ukur kita mengasihi calon kita siapa apa. Bukan karena cantik. Saya selalu bilang sama istri saya waktu kami konseling sebelum kami menikah. Ada kasih, Tuhan menganugerahkan kasih, cinta untuk saya mengasihi calon saya. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam. Saya mengasihi dia, saya memilih dia menjadi pasangan saya karena saya dianugerahkan cinta. Dan tentu perjalanan proses yang kami alami selalu di dalam doa. Supaya apa? Kita mengerti betapa pentingnya keluarga. Ingat, Tuhan berkenan atas keluarga Kristen. Oleh karena itu, mari di pagi hari ini saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana renungan kita di pagi hari ini, apakah bisa bercerai? Jawabannya tidak. Menurut agama kita, kepercayaan dan iman kita tidak diizinkan. Apapun kasusnya, ya, mau yang ini, mau yang itu, ingat, sedapat mungkin kita menghargai pernikahan. Hargai pernikahan Anda. Pernikahan Anda bukan diteguhkan di dalam nama apapun, tapi di dalam nama Allah Tritunggal. Kalau peneguhan pernikahan Anda di dalam nama Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, maka hargai itu, anugerah itu. Jangan sampai pudar hanya karena situasi yang ribet. Mari bersama-sama di pagi hari ini, saudara-saudara, imani firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini, bahwa kesetaraan kita di hadapan Tuhan begitu penting dan murni. Lalu perlu pengorbanan. Berjuanglah untuk keluarga saudara, agar keluarga kita tetap utuh dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Di pagi hari ini kami diingatkan bagaimanakah setiap keluarga-keluarga Kristen kami, keluarga-keluarga kami tetap utuh dan harmonis, dengan kami tetap menjaga kesetaraan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berkorban, kami berjuang, kami saling menerima satu dengan yang lain, menerima pasangan kami, menerima istri dan suami kami, agar dengan penerimaan itu, dengan kasih Kristus yang ada bagi kami, keluarga kami utuh dan tetap terjaga. Walaupun dalam kekeluargaan kami ada banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami melewati kesulitan-kesulitan dalam keluarga kami ketika kami punya kasih yang sama, kasih Kristus Yesus yang tetap sama dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga, jemaat Tuhan, setiap keluarga, saudara-saudara saya ini yang sedang menonton ini.
Tuhan berkati berikan kekuatan, berkati keluarga, damai sejahtera, cukupi kebutuhan, berkati, lancarkan usaha-usaha mereka. Kiranya keluarga-keluarga daripada seluruh jemaat, seluruh teman-teman, saudara-saudara saya ini Tuhan, mereka tetap menikmati betapa besar Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini. Tuntun kami dengan kasih setiamu, tuntun kami dengan perlindunganmu, agar hari ini kami senantiasa berada dalam naungan. Terpujilah Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa besok pagi. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini dan seterusnya. Selamat beraktivitas. Shalom.